Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas mengenai perancangan. Dan untuk kelompok kami memilih membuat perancangan kunci pas filter oli. Lanjut Mas Irfan. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Irham Trikusuma dengan NIM belakang 005 dan saya sendiri Muhammad Ainul Yakin dengan NIM belakang 033 dan yang terakhir ada Gilang Vito Widodo dengan NIM belakang 037. Lanjut Mas. Oke. What do you see in this picture? Apa yang kamu lihat pada foto ini? Ya, di situ terlihat banyak sekali dan kuncinya adalah di situ. Kita akan membahas mengenai suatu alat yang digunakan untuk memberikan sebuah pembaruan yang akan membantu untuk membuka filter oli. Lanjut Mas. Oke. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling sering digunakan di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah di Indonesia. Mobil sendiri merupakan salah satu alat transportasi yang perlu dilakukan perawatan. Salah satu perawatan yang sering dilakukan adalah pada bagian filter oli. Filter oli adalah salah satu komponen utama di dalam sistem pelumasan. Komponen ini biasanya diganti setiap 2 kali ganti oli atau setiap 10.000 km, tetapi ada juga yang menggantinya setiap ganti oli. Ada beberapa kendala yang dialami mekanik mobil dalam memasang ataupun melepas bagian filter oli, seperti letak komponen tersebut di tempat yang sempit. Memang sudah banyak alat ataupun perkakas yang beredar guna untuk membuka ataupun menutup filter oli tersebut. Akan tetapi kebanyakan alat yang beredar masih menggunakan teknik manual, yang mana ini mungkin akan memakan banyak tenaga sekaligus waktu itu di dalam membuka ataupun menutup kembali filter oli tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat kendala yang ada sekaligus untuk dapat mengembangkan alat pembuka dan menutup filter oli, kami memiliki perancangan yang mana perancangan ini nantinya akan berguna untuk dapat membuka dan menutup filter oli, akan tetapi dengan cara yang lebih modern. Alat inovasi ini memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang menyervis mobil. Selain itu, alat ini terbukti sebagai alat yang paling kuat, serbaguna, dan andal di jenisnya. Lanjut, Mas. Untuk tujuan dari perancangan ini sendiri adalah yang pertama, membuat rancangan desain alat untuk melepas dan memasang filter oli yang bisa digunakan manual maupun otomatis. Yang kedua, memudahkan mekanik bengkel dalam melakukan perawatan filter oli pada mobil sehingga waktu dan tenaga lebih efisien. Lanjut, Mas. Manfaat dari perancangan ini sendiri, yang pertama, dapat dijadikan referensi bagi perancang agar dapat mengembangkan dan menciptakan inovasi baru dalam produk ini. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis maupun masyarakat luas dalam mengembangkan produk yang lebih efisien, ekonomis, dan sederhana, di mana alat ini tetap bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dan memiliki daya guna lebih dibandingkan dengan produk ataupun alat yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mas Yakin. Untuk selanjutnya itu ada metode perancangan. Perancangan kunci pas filter oli untuk mobil menurut analisis dan pendapat kami sangat cocok sekali apabila menggunakan metode perencanaan French. Dengan berbagai pertimbangan yang telah kami diskusikan bersama dengan menganalisis produk yang akan kami buat ini. Untuk perencanaan French ini sendiri terdapat beberapa tahapan dalam proses perencanaan yang digambarkan dalam bentuk diagram seperti diagram di samping. Lanjut, Mas. Untuk yang pertama itu ada kebutuhan.
Pada tahap ini, sebelum kita memasuki pengerjaan terlebih dahulu, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat tersebut. Alat yang dibutuhkan harus sesuai dengan fungsinya, supaya kita dalam proses pengerjaan, alatnya tidak akan berhambat, dan bahan juga harus sesuai dengan kebutuhan alat yang akan dirancang. Di bawah ini merupakan contoh alat dan bahan yang digunakan. Ada mesin fresh vertikal dengan harga 60 juta, yang kedua ada mesin bor dengan harga 10 juta, ada las listrik dengan harga 5 juta, ada kunci soket 1 set dengan harga 1 juta, dan ada carbon steel sebagai bahan utama dengan harga 500.000. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya itu ada analisis masalah dan penyataan masalah. Mengidentifikasi masalah dilakukan agar perancangan ini mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga alat yang dihasilkan dari perancangan ini dapat berguna dan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami melakukan observasi dan mewawancarai mekanik dari berbagai bengkel mobil untuk mengumpulkan data terkait kesulitan yang dialami mekanik mobil ketika melepas atau memasang filter oli. Lanjut, Mas. Nah, untuk yang ketiga ada perancangan konsep. Pada tahap ini kami menggunakan konsep brainstorming, di mana cara ini mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dan masalah tertentu. Di mana kami membuat beberapa sketsa rancangan desain, alat melepas, dan memasang filter oli. Brainstorming awal menghasilkan 2 sketsa konsep utama. Untuk konsep pertama menggunakan konsep tali untuk mencengkram filter. Ini konsep di mana bagian tengah yang sangat mirip yang diputar oleh kunci pas. Dalam desain ini, ketika bagian 1 diputar, bagian 2 dan 3 yang merupakan pita tipis membungkus bagian 1, menarik pin ke arah filter, mengencangkan pegangan. Untuk konsep kedua tidak jauh beda dari konsep pertama. Di dalam konsep bekas torsi ditambahkan dengan membungkus bagian tengah dan menarik lengan 2 dan 3 menuju satu sama lain sebelum mengencangkan pahat sebelum torsi kunci pas diterapkan. Pin vertikal aktif bagian 1 kemudian akan memutar salah satu lengan di sekitar filter saat torsi kunci pas diterapkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk tahapan dari metode perancangan yang ketiga yaitu perancangan konsep. Setelah menemukan 2 konsep tersebut, sesi brainstorming lain dimulai dengan merancang mekanisme penguncian yang akan menghilangkan rotasi mundur dari lengan yang bergerak. Sebagai dengan desain utama, beberapa sketsa ide dibuat dari mekanisme penguncian dan dievaluasi berdasarkan kepraktisan masing-masing desain. Yang keempat yaitu sketsa terpilih. Pada tahap ini, kami berdiskusi terkait beberapa sketsa serta melakukan analisis pada sketsa tersebut. Kemudian, kami menetapkan sketsa yang menurut kami cocok. Yang kelima, pemberian bentuk pada sketsa. Setelah memilih sketsa, kami membuat bentuk gambar 3 dimensi dengan menggunakan software Autodesk Inventor 2021. Berikut hasil desain 3 dimensi rancangan alat yang telah kami buat. Bisa dilihat pada bagian sebelah kiri. Yang terakhir, evaluasi. Berdasarkan dari tahapan-tahapan yang sudah ada, terdapat evaluasi atau revisi. Yang pertama, selain melihat dari sisi desain, ada hal lain juga yang menjadi evaluasi atau revisi, yaitu dalam hal pembiayaan dan juga uji coba produk, di mana ini sangat penting untuk mengetahui ketahanan juga keefektifan dari produk itu sendiri. Akan tetapi, muncul kendala baru dalam proses pembuatan dengan menggunakan bahan baja, yakni pemilihan bahan dan alat yang harus sesuai dengan standarisasi baja yang digunakan sebagai bahan pembuatannya. Selain itu, melalui perhitungan estimasi waktu pembuatan, bahan baja relatif memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, dengan menimbang keuntungan dan kerugian, kami menyimpulkan bahwa pembuatan kunci pas filter oli berbahan baja ini tetap layak dilaksanakan dengan keuntungan yang dapat bekerja lebih lama meskipun efisiensi selama alat bekerja relatif sama.
Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Aidul Yakin. Baik, terima kasih Mas Ilham. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.